Shalom sahabat Aku Tahu Channel. Jumpa lagi dalam channel ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang angka 666. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kalian atau kita semua mendengar orang menyebutkan angka 66 atau melihat angka 666? Seringkali angka 666 ini diasosiasikan dengan angka setan atau dengan angka yang berbau mistis. Dan selain itu, dalam kekristenan, walaupun tidak semua orang Kristen setuju, dalam kekristenan angka ini dianggap sebagai antikristus. Namun demikian, apakah benar? Kemudian angka ini juga dilambangkan sebagai personifikasi iblis, atau ada yang langsung merujuk bahwa ini adalah iblis. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah antikristus yang sedang kita nantikan. Nah, ada pendapat-pendapat seperti itu. Nah, apakah pendapat-pendapat seperti ini benar atau tidak? Ya, nanti kita akan melihat. Nah, pernyataan atau perkataan angka 66 ini terdapat di dalam kitab kita, itu dalam Alkitab, yang khususnya di dalam Wahyu 13 ayat 18. Demikian bunyinya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Secara dengan jelas di Alkitab disebutkan 666, dan ini hanya satu kali di dalam Alkitab disebutkan, yaitu dalam Wahyu 13 ayat 18. Penyebutan 666 apakah sama dengan 666? Yang sering kali disingkat yang kita dengar adalah 666 atau 6-nya 3 kali atau triple 6. Pesan apa yang mau disampaikan di dalam tulisan Wahyu 13 ayat 18 ini? Bagaimanakah seharusnya atau cara kita memahami kitab Wahyu? Kita tentu mengalami kesulitan ya, kalau kita berbicara dengan konteks yang sekarang. Kita akan mengalami kebingungan. Mengapa? Karena isinya tadi yang berupa banyak simbol, lambang, bahkan nama-nama binatang. Dan binatang-binatang ini apalagi binatang-binatang yang tidak pernah ada dalam kehidupan nyata ya. Dan justru sepertinya binatang-binatang ini ada dalam dunia fantasi gitu. Dan yang kedua, topiknya lebih banyak tentang akhir zaman. Dan tentu kita juga melihat isinya sepertinya berbau horor. Dan akhirnya dalam semua kisah-kisah itu dibuatlah suatu film-film mistis. Wah, orang-orang kan senang tuh kalau dibuat kisah-kisah mistis, apalagi kalau diambil dari Alkitab atau kitab suci. Nah, apakah hal seperti ini bisa diterima, dan apakah yang terjadi saat ini memang sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Wahyu? Lalu bagaimana seharusnya kita memahaminya? Kita perlu tahu siapa atau apa sih arti dari angka 66 itu. Memang ada banyak spekulasi tentang angka ini. Ada yang mengartikan bahwa 66 ini merupakan angka lambang dari setan atau iblis. Ini dikarenakan ada legendanya yang memang berbau mistis, yang sering dijadikan menjadi lambang atau simbol dari setan dan pemujaan-pemujaan terhadap iblis. Dan dari sini juga akhirnya dibuat menjadi film yang bergenre horor. Nah, orang-orang ketika dibuat menjadi film horor, apalagi dimasukkan lambang angka 66, langsung semua menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan ketika melihat angka 66. Tetapi apakah benar bahwa angka ini berbau mistis, atau angka ini juga mengandung muatan-muatan pemujaan kepada setan atau iblis? Yang kedua,
Ada yang mengasosiasikan atau mengartikan bahwa angka ini adalah merupakan bentuk pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu yang menganiaya umat Kristen, ya, menganiaya atau melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Apakah pandangan kedua ini bisa diterima? Lalu ada pandangan yang ketiga bahwa angka 66 ini merujuk kepada pemerintahan Vatikan atau Paus pada masa itu, yaitu pada abad-abad pertengahan, ya. Nah, kalau anggapan ini diberikan tanpa suatu alasan atau hanya karena ketidaksukaan, saya kira ini menjadi suatu tuduhan yang keji, ya. Nah, inilah yang harus kita lihat, apakah memang benar bahwa tuduhan ini ditujukan kepada Vatikan dan Paus pada masa itu. Memang kalau kita mau lihat bahwa pada masa itu, pada abad-abad pertengahan, seringkali di sepanjang sejarah bahwa gereja seolah-olah mengizinkan adanya terjadinya peperangan. Tetapi apakah itu memang antikris atau 66 itu ditujukan pada pemerintahan Vatikan dan Paus pada saat itu? Dan repotnya lagi dibawa kepada masa sekarang. Nah, saya kira ini perlu pertanggungjawaban yang baik untuk bisa mencerdaskan kita semua, bukan hanya melontarkan pendapat-pendapat, apalagi bukan pendapat tapi juga langsung seperti pernyataan yang seolah-olah benar begitu. Nah, pada hari ini kita melihat ada lagi yang menganggap angka 66 itu adalah sebagai perwujudan dari teknologi yang canggih ini. Nah, jadi teknologi yang canggih ini adalah dari perwujudan 66 itu tadi. Misalnya ada chip atau mikro atau ya dalam KTP, di dalam paspor dan sebagainya. Ketika ada microchip itu adalah katanya simbol dari 66 karena segala sesuatu sudah dimudahkan. Ini memang ditarik dari tahun 1970-an, ya. Nah, apakah ini bisa diterima? Lalu seperti ini, ya, ada chip sentuhnya di dalam ektp yang kita miliki itu semua. Katanya ini sudah menyatukan dunia, gitu ya. Jadi kalau dunia sudah disatukan itu berarti sudah menuju ke dalam antikris. Gitu dia. Nah, ada juga chip yang ditaruh di tangan. Nah, kira-kira ini bagaimana, saudara-saudara, ya? Apakah ini juga menunjukkan kepada antikris? Ada yang berpendapat memang seperti itu, karena segala sesuatu telah dimudahkan dengan chip ini. Jadi kita nanti bisa belanja dengan mudah, gitu ya, mendapatkan akses baik itu kebutuhan-kebutuhan semuanya dengan mudah kalau microchip ini tertanam di jari kita, gitu katanya. Selanjutnya ada lagi yang mengatakan, di produk-produk yang ada label barcode-nya itu juga merupakan perlambang dari angka 66. Nah, kira-kira apakah ini masuk akal atau memang benar, ya? Kedua, selanjutnya maksud saya, ada juga yang paling menggelitik saya adalah lambang dari Chrome, ya, lambang Google Chrome ini katanya ini juga adalah bagian dari 66. Dilihat dari ini logonya yang membentuk angka 6-nya 3, ya, 1, 2, dan 3, gitu. 66-nya ada 3. Ini berarti Google Chrome juga adalah bagian dari antikris. Wah, luar biasa, ya. Ini Vodafone juga ternyata katanya. Vodafone ini juga ada angka 66-nya 3 kali loh. Gitu. Jadi seperti ini. Di sini ada angka 6, di sini ada angka 6, di sini ada angka 6 terbalik, gitu ya. Jadi Vodafone juga adalah produk dari antikris. Lalu ada juga Ford. Lambang Ford ini juga katanya ada angka 66-nya 3 kali. Ini juga adalah lambang dari antikris. Wah, kalau begini tinggal nanti kita melihat semua produk-produk yang ada angka 66, ya, walaupun tidak merujuk ke sana, pokoknya nanti kita mainkan ini, ya, otak-atik, ketuk gitu, siapa tahu ketemu jadi angka 66. Selanjutnya yang lebih lucu lagi, parah lagi,
sampai isu corona yang saat ini ada ya dari tahun 2020 sampai saat ini ternyata masih merebak, bahwa isu corona ini katanya adalah isu akhir zaman ya. Saya sedang membayangkan bagaimana waktu zaman perang dunia 2 ya, itu bukankah korban banyak juga yang berjatuhan, dan juga ada penyakit Ebola, juga penyakit campak, dan juga wabah pada masa itu. Sepertinya tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah akhir zaman gitu ya. Tetapi ketika ada virus corona ini yang kita belum bisa prediksi juga memang jumlah korbannya gitu, tapi sudah langsung klaim bahwa seolah-olah bahwa ini adalah akhir zaman gitu, sudah mau kiamat gitu, akhir dari sejarah. Lalu ada lagi tuduhan bahwa atau pendapat semuanya ini hendak mengarahkan kita semua kepada antikristus, yaitu 666, sehingga dunia ini nanti dikendalikan oleh mereka, dan tuduhan itu diberikan kepada WHO. Nah, jadi WHO itu menjadi sarangnya 66. Alasannya karena akhirnya WHO mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti cuci tangan, masker, jaga jarak, dan lain-lain. Dan ya ada tuduhan bahwa virus ini memang seolah-olah bahwa sudah diatur, didesain sedemikian rupa supaya dunia ini menjadi satu dan tertuju kepada WHO saja, dan akhirnya kita semua melakukan penundukan begitu, pemujaan kepada WHO. Yang uniknya lagi, ini dilontarkan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di mimbar-mimbar khotbah. Ya puji Tuhan kalau tidak ada di tempat kita, tanpa suatu kajian yang memadai begitu. Nah, ini kita akan lihat apakah memang benar ya bahwa virus corona ini juga bagian dari 66 atau konspirasi ya untuk menyatukan dunia, umat manusia, supaya menuju kepada satu pribadi untuk disembah. Misalnya dengan cuci tangan, masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, itu adalah konspirasi supaya kita tertuju kepada 66. Wow. Nah, kalau begitu, seharusnya bagaimanakah kita memahami kitab Wahyu itu? Untuk memahami kitab Wahyu, kita harus tahu atau memahami dengan benar histori atau latar belakang sejarah dari penulisannya. Ya, jadi kita tidak dapat memahami kitab itu mencocokkan dengan peristiwa kita pada saat ini, atau mengambil konteksnya dengan konteks kita. Tentu kita harus memahaminya dengan konteks yang terjadi pada masa itu, karena ini adalah peristiwa yang terjadi pada jemaat mula-mula atau pada jemaat di abad-abad pertama, bukan yang terjadi kepada kita. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat latar belakang si penulis dan si penerima surat Wahyu tadi. Nah, siapa penulisnya dan siapakah penerima surat Wahyu itu? Jelas surat penerima Wahyu itu adalah bukan ya jemaat atau umat Tuhan yang ada di abad 20 atau abad 21. Ini adalah penerimanya 2000 tahun yang lalu ya, jemaat mula-mula di 2000 tahun yang lalu. Dan untuk memahami itu saya kira gak perlu harus jemaat 2000 tahun kemudian, yaitu di abad kita sekarang, untuk memahaminya. Nah, marilah kita melihat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share, bagikan kepada teman-teman kita semua supaya boleh menjadi ilmu kita dan menjadi aku tahu, karena memang channel ini adalah aku tahu channel. Haleluya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang kitab Wahyu nih. Kitab Wahyu, seperti tadi sering disampaikan, kita harus tahu dulu untuk memahami apa yang ada di dalam itu, kitab Wahyu ini. Kita harus lihat dulu latar belakang kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, ya, yang adalah Yohanes dari murid Tuhan Yesus, sekitar tahun 82 sampai 96 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, yaitu pulau kecil di Asia. Nah, di sanalah dia mendapatkan wahyu ini dari Tuhan, untuk penglihatan dari Tuhan, berbagai macam banyak penglihatan. Lalu surat ini disampaikan kepada
jemaat Tuhan. Nah, tujuan surat ini adalah untuk menghibur, menguatkan, ya, memuji, bahkan juga menegur umat Tuhan yang ada pada saat itu. Umat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan besar, atau umat Tuhan juga memang ada yang hidupnya. Kita melihat dibaca dalam kitab Wahyu yang di pasal-pasal 3 dan selanjutnya itu, ada jemaat-jemaat yang sepertinya tidak peduli dengan yang lain. Nah, ini juga semacam teguran. Tapi banyak juga isinya adalah merupakan hiburan yang menguatkan umat-umat Tuhan pada masa itu yang sedang mengalami kesusahan besar. Pada masa pemerintahan siapa? Nah, ini dia. Pada masa pemerintahan Imperium Romawi. Yang ketiga, isinya adalah untuk mengingatkan umat Tuhan dan gereja di segala abad dan kita semua, dan juga untuk masa depan, agar mampu bertahan karena ada janji dan penyertaan Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Nah, kalau kita paham ini, maka saya yakin kita tidak akan lari kemana-mana di dalam memahami kitab Wahyu ini. Kita akan melihat berdasarkan historis teologisnya, apa pesan dan muatan yang disampaikan oleh si penulis, yaitu Rasul Yohanes. Lalu bagaimana kita memahami lambang dan simbol yang terdapat di dalam kitab Wahyu? Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kitab Wahyu kita banyak menemukan lambang-lambang atau simbol-simbol. Seperti misalnya ya binatang-binatang seperti ini. Binatang-binatang yang rasa-rasanya tidak ada dalam dunia nyata ya. Seperti binatang berkaki berkaki beruang begitu. Lalu juga ada binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Begitu ya. Ini kan rasa-rasanya aneh dan ada banyak binatang-binatang yang lain dituliskan di sana. Nah, perlu diketahui juga semua lambang atau simbol yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini adalah sebagian besar merupakan sebuah pemaknaan. Artinya tidak dapat ditafsirkan secara hurufiah, tidak dapat dicocok-cocokkan dengan kondisi kita seperti saat ini. Harus dipahami dengan kondisi pada masa itu. Jadi binatang yang keluar dari laut, berkepala 7 dan lain-lain sebagainya itu, kalau kita lihat sepertinya adalah tokoh-tokoh ya yang terdapat dalam dunia fantasi, seperti misalnya di Hercules, lalu di The Lord of the Ring. Nah, kalau begitu, bagaimana ya kita memahami simbol-simbol tersebut? Nah, contohnya begini saja. Kita lihat, pernahkah saudara-saudara atau sahabat-sahabat semua melihat sandi atau kode seperti ini? Ya, kode ini dapat kita temukan atau sandi ini dapat kita temukan dalam kegiatan kepramukaan atau kegiatan pramuka. Nah, bagi orang-orang yang mengikuti pramuka, sandi ini merupakan sesuatu sandi yang biasa, ya, sandi yang mereka mengerti satu sama lain. Jadi bukan sesuatu yang rahasia dan bukan sesuatu yang sulit untuk mereka pahami. Berbeda dengan kita yang tidak pernah masuk ke dalam pramuka atau di luar dari pramuka, tentu kita akan kesulitan untuk memahami apa maksud dari sandi kotak ini. Nah, pemaknaan simbol atau lambang adalah suatu cara agar isi surat kemungkinan besar tidak dipahami oleh pemerintah Romawi pada masa itu yang sedang memerintah. Sebab jangan sampai isi suratnya berupa kudeta. Nah, kemungkinannya seperti itu ya. Jadi surat-surat itu yang disampaikan oleh penulis ketika akan keluar, itu biasanya akan mengalami sortir. Dan sortirnya itu jangan sampai isinya itu benar-benar menyebutkan satu nama yang merujuk kepada pemerintahan pada waktu itu. Sebab kalau ada tertulis seperti itu, maka itu menjadi suatu bencana ya. Maka orang itu berarti sudah melakukan pemberontakan atau penistaan kepada pemerintahan pada masa itu. Jadi sangat dimungkinkan bahwa penggunaan kata simbol atau sandi atau kode pada masa itu sangat dimungkinkan bahwa ini adalah supaya surat-surat itu tidak mudah dipahami oleh pemerintahan pada masa itu. Tetapi
bagi jemaat Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit untuk memahaminya. Nah, kita akan melihat sehingga begini. Penerima surat Yohanes tidaklah mengalami kesulitan dalam memahami surat tersebut. Ya. Jadi penerima surat Yohanes ini tidak mengalami kesulitan. Ya. Sekalipun isinya banyak dalam bentuk simbol atau lambang atau kode. Nah, bagi kita mungkin ya kita akan sulit. Bagi bukan penerima surat Yohanes atau surat Wahyu ini tentu juga akan sulit. Tetapi mereka yang menerima surat itu adalah sesuatu yang biasa, dan bagi mereka itu bukanlah suatu rahasia, karena bagi mereka itu adalah suatu pesan yang memang diberikan untuk mereka. Nah, oleh karenanya mari kita memahami kitab Wahyu ini dalam konteks mereka, bukan dalam konteks kita. Kalau kita mencomotnya dan membawanya ke dalam konteks kita, tentu kita akan kesulitan, bahkan akan terjadi tafsir-tafsir liar. Tetapi kalau kita melihatnya dalam konteks jemaat Tuhan pada masa itu, maka kita akan menemukan titik terang. Siapakah 66 itu? Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, semoga ini menjadi titik terang untuk kita untuk menemukan apa sih pesan yang mau disampaikan dari 66 itu. Cukup sampai di sini dulu dalam episode bagian pertama. Saksikan, kita akan kupas dalam bagian yang kedua, siapakah 66 itu, atau apakah 66 itu, atau apa sih pesan yang mau disampaikan dari 66 itu. Sekian, tetap pantau channel ini, Aku Tahu Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.